Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan Satrio Piningit dalam proses melaksanakan tugasnya. Jadi sebenarnya salah satu bagian dari proses menuju ke kebangkitan agama Tauhid itu seperti apa. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya peradaban sebuah peradaban itu bertahan sampai 700 tahun. Rasulullah SAW menjadi Rasul pada usia 40, kemudian menjadi Raja Rasul di Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah itu pada usia 53. Itu tepatnya pada tahun 624 Masehi. Dari situ kemudian Islam naik, maksudnya mencapai puncak kejayaan di kisaran 1300 sampai 1500 Masehi, kemudian mengalami kemunduran lagi sampai saat ini. Jadi dalam hitungan siklus 700 tahun itu jatuhnya saat ini adalah 1400 tahun pas, itu pada 2024. Naik 700, turun 700. Jadi pada 2024 itu mode kebangkitan. Nah, Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Tauhid atau agama Islam itu dibimbing oleh wahyu. Jadi setiap permasalahan, setiap hal yang terkait dengan umat itu selalu dibimbing oleh wahyu. Sehingga wahyu yang turun secara bertahap itu kemudian dinamai atau disebut dengan Al-Quran atau Al-Furqan dan sebutan lainnya. Nah, pada saat Rasulullah SAW masih hidup, tafsir makna dari Al-Quran itu lebih jelas dan objektif karena Rasul sendiri yang mengetahuinya. Maksudnya Rasul yang menerimanya, jadi beliau sangat mengetahui maksud dan maknanya. Seiring perjalanan waktu sampai saat ini pada usia rentang 1400-an lebih, pemaknaan atau tafsir terhadap Al-Quran itu mengalami banyak perbedaan pandangan. Artinya kadang-kadang dan sering sekali terjadi satu pihak itu berdebat dengan pihak lain sebenarnya pada sumber yang sama, Al-Quran maupun hadis. Jadi maksudnya Al-Qurannya tidak mengalami perubahan, tetapi makna atau tafsirnya memiliki cara pandang masing-masing. Nah, dalam siklus 700 tahun yang sekarang sudah 1400 tahun, itu memang harus ada estafet kepemimpinan baru. Nah, estafet ini dipercayakan kepada SP. Salah satu tugas SP adalah mengambil makna atau memberi makna atau memaknai Al-Quran dengan kondisi yang up to date itu. Jadi perdebatan dan perselisihan yang terjadi atau perbedaan pendapat yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain padahal memiliki sumber yang sama, itu ketika SP datang nanti akan terselesaikan. Bagaimana bisa? Jadi begini, bumi ini memiliki kebutuhan terhadap data dan juga memiliki kebutuhan terhadap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jika pertanyaan dan data itu dijawab dengan data atau dokumen yang ada, hasil tafsir dari berbagai pihak, maka jatuhnya adalah perdebatan dokumen. Dan pada gilirannya
biasanya disepakati untuk tidak sepakat antar satu pihak dengan pihak lain. Nah, ketika SP ini muncul, pertanyaan dan data yang dibutuhkan oleh manusia di bumi ini nanti bisa di cross check langsung kepada Allah melalui ilham. Jadi ketika ada sebuah permasalahan atau makna yang tersirat dalam Quran, itu bisa langsung ditafsirkan oleh SP melalui ilham itu. Nah, hal ini yang akan menjadi rujukan utama. Karena apa? Karena spiritual itu kebenarannya mutlak. Untuk mengukur sebuah kebenaran itu dibutuhkan setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama unsur dokumen, yang kedua unsur intelektual, dan yang ketiga unsur spiritual. Dokumen sudah jelas ya, sering terjadi perdebatan. Kemudian intelektual itu juga kebenarannya nisbi atau relatif. Kebenaran relatif itu seperti ini. Kebenaran relatif intelektual itu biasanya benarnya itu terbatas ruang dan waktu. Kadang-kadang di satu ruang benar, di ruang lain salah, dan kadang-kadang di zaman ini benar, di zaman berikutnya salah. Contoh begini, garam itu, asin itu fakta, tapi asin itu di lidah. Sementara kalau garam dimasukin ke mata itu tidak lagi asin, tapi perih. Jadi kebenaran bahwa garam itu asin terbatas pada ruang lidah. Sedangkan kebenaran spirit tentang suatu hal itu mutlak benar. Nah, jadi posisi SP itu salah satunya adalah memberikan jawaban, memberikan data terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi Al-Quran itu tetap sampai saat ini Al-Quran masih otentik seperti ketika diturunkan. Yang diperlukan adalah penafsiran terhadap Quran itu yang bisa sesuai, yang bisa klik dengan situasi dan kondisi zaman pada saat ini. Jika penafsiran itu hanya menggunakan dokumen lama yang rentang waktunya sudah lebih dari 1400 tahun, maka perdebatannya tidak akan selesai. Karena satu pihak dengan pihak lain ada dokumen. Tetapi jika tafsir makna terhadap Al-Quran di cross check langsung dengan metode spirit, dengan metode bimbingan ilham, maka nanti hasil tafsirnya itu menjadi tafsir yang up to date, bisa aplikatif gitu, dan tidak bisa lagi diperdebatkan gitu. Jadi tugas SP itu adalah untuk urusan Al-Quran ini memberikan tafsir makna yang relevan untuk zaman saat ini dan zaman ke depan. Terus kemudian bagaimana dengan tafsir-tafsir Quran di zaman-zaman sebelumnya, seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan sebagainya. Itu nanti tetap jadi dokumen untuk pembanding. Tetap jadi dokumen untuk pembanding. Namun kemudian supaya tidak lagi perdebatan makna antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, maka SP melakukan tafsir makna baru terhadap Al-Quran yang harus disesuaikan. Jadi ada yang memang sudah sama, tapi ada juga yang memang harus disesuaikan, diupdate. Itu tugas SP. Maka dari sini jelas sekali bahwasanya SP itu menguasai Al-Quran. Maksudnya menguasai itu memahami Al-Quran, memahami tafsirnya, bukan orang bodoh yang tidak ngaji. Seperti itu. Nah, nanti jika semua permasalahan itu bisa terjawab dengan cepat, maka kemungkinan konflik antar umat bisa direduksi. Kemudian arah dari orientasi dari hidup juga akan lebih mudah. Karena apa? Karena setiap ada pertanyaan itu akan langsung melahirkan jawaban. Semisal dulu Rasulullah SAW, jika ada yang bertanya dari umat atau dari sahabat tentang sebuah perkara, itu langsung bisa menjawab.
walaupun umpamanya ditunggu dulu, nunggu wahyu yang turun. Tetapi pada prinsipnya ada solusi konkret. Nah, SP pun sama, ketika ada permasalahan itu nanti cross check dengan Qur'annya, kemudian ditafsirkan maknanya sesuai dengan ilham yang ada, sesuai dengan ilhamnya. Jadi SP itu nanti bertugas untuk memberikan tafsir makna, bukan merubah Quran, memberikan tafsir makna yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi zaman saat ini. Bisa jadi hanya sebagian atau bisa jadi keseluruhan. Tapi pada prinsipnya tafsir makna ini adalah tafsir yang sifatnya up to date. Gitu. Tafsir itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Tidak mungkin kita terus-terusan menggunakan dokumen lama untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.